Sebenarnya kalau mau jujur nih, kebetulan kan saya ketua Dewan Pembina PSI, justru ini permintaan keluarga. Kami nggak perlu dibela, biarkan aja orang mengatakan apapun. Jadi mereka nggak mau kita membela anak-anak PSI, jubir-jubirnya membela. Artinya apa? Artinya mereka mau melihat dan membiarkan ini terjadi dan terbuka, bahwa memang di Indonesia ada demokrasi. Orang bisa bicara apa saja, orang bisa menilai apa saja, dan seorang pemimpin, kupikir nggak boleh tipis juga. Urusan sederhana aja dengan netbank. Nah, belakangan muncul juga tuh. Akhirnya muncul berita-berita, video-video yang dulu, bahwa tokoh-tokoh publik ini juga banyak pakai private jet. Ya, dua tamu saya kita akan ngomong cukup hot ini karena ini adalah harus diomongin sekarang dan harus ditayangkan secepat mungkin. Ya, tamu saya yang pertama adalah bos saya. Bisa aja. Chief Jeffrey Giovanni, manusia di balik banyak partai. Itu julukannya. Tadi Bu saya Susi gitu. Apa? Bukan bos saya, bos kita. Ini juga belok. Ini gawat ini. Yang kedua, Mr. Key. Oh, orang banyak yang kesel, tapi banyak juga pemuja ya. Lebih banyak mana yang senang atau tidak senang? Nggak tahu. Sesuai. Yang puas sama Pak Jokowi 80%. Oh, gitu. 80% yang suka. Minimal 58% lah. Sesuai dengan hasil pemilu. Bukan yang 16% kan? Bukan. Itu yang 16% yang paling kesel sama saya biasanya. Oke, kita ngomongin tentang ini masa yang sangat kritis ya Pak JG ya, karena transisi. Ya menjelang lah, sebulan lagi. Menjelang pergantian pemimpin nasional. Ada apa yang harus Mr. Q lebih dulu. Mr. Q dulu sebagai pengamat. Kau ini pengamat sudah keliling. Saya melihatnya nggak kritis sama sekali. Karena apa? Karena kalau kemarin ada diskusi juga, pertanyaannya apakah ini akan soft landing, ya kemudian hard landing atau crash landing? Untuk Pak Jokowinya? Iya, jawaban saya smooth landing. Smooth landing, saya punya jawaban keempat yaitu smooth landing. Oh, dari tiga pilihan itu ada jawaban keempat? Ada dong. Kita jangan jangan pakai paradigma berpikir orang. Ya, kita punya cara berpikir kita sendiri. Gitu, ya. Dan itu adalah resep menghadapi Rocky Gerung. Jangan ikutin logika berpikir dia, pakai logika berpikir kita sendiri. Kalau enggak nanti kejebak tuh pakai logika berpikir dia. Jadi kalau orang bilang, dari tiga ini pilihannya mana? Enggak, ada pilihan keempat. Apa tadi tiga pilihan tadi? Smooth landing, soft landing, hard landing, dan crash landing. Ya, kalau kita bicara perjalanan pemerintahan Indonesia, terutama setelah amandemen konstitusi. Nah, kenapa setelah amandemen konstitusi? Karena memang desain kelembagaan sebelum konstitusi dan setelah konstitusi itu berbeda. Gitu. Nah, apa yang terjadi pada Gus Dur misalnya, tidak selesai masa jabatannya, itu kalau desain konstitusinya itu setelah amandemen itu rasanya nggak akan terjadi karena jauh lebih rumit, lebih sulit untuk mengimpeach gitu ya. Bukan berarti nggak bisa, tapi pasti akan lebih rumit dan lebih sulit. Prosesnya panjang. Ya, dan memang amandemen konstitusi kita yang dilaksanakan pada eranya Bu Mega itu praktis ya, dominan pada era Bu Mega. Salah satu perubahan terbesar itu belajar dari pengalaman Gus Dur. Gitu. Karena kenapa kemudian menjadi lebih sulit? Sistem presidensil itu salah satu cirinya adalah fixed term. Di situ bedanya dengan sistem parlementer, Perdana Menteri yang tergantung pada jumlah koalisi. Begitu jumlah koalisinya di bawah 50% kan otomatis pemerintahnya bubar. Artinya Perdana Menterinya turun. Nah, bahkan harus pemilu lagi. Pemilu lagi, lihat hasil pemilu, coba koalisi lagi, yang kadang-kadang kemudian tidak kunjung ketemu antar elit. Jadi ketemu. Menggantung sekian lama, kabinet tidak terbentuk, nggak bisa bekerja. Dan kita punya pengalaman dengan tahun 50-an di mana Indonesia pernah sistem parlementer dan persis itu yang terjadi. Bahwa ketika sistemnya parlementer, pemerintah silih berganti. Perdana Menteri kita itu bisa 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, mungkin paling lama setahun setengah. Apa yang bisa diharapkan dari kepala pemerintahan yang cuma bekerja selama 3 bulan atau 1 tahun setengah begitu. Nah, kembali kepada laptop. Jadi sistem pemerintahan Indonesia kalau kita mau bicara Pak Jokowi itu harus dibandingkan dengan 2 tokoh ya. Pertama Bu Mega, yang kedua Pak SBY. Karena inilah presiden yang mengakhiri masa jabatannya setelah amandemen konstitusi. Nah, kalau kita lihat Ibu Mega, kalau istilah saya itu hard landing. Kenapa hard landing? Hard landing. Karena satu, waktu beliau maju calon presiden,
tingkat kepuasannya seingat saya ya waktu itu ya. Angkanya itu sekitar 50% saja gitu. Nah, kepuasan 50% kalau tidak ada penantang yang cemerlang, dia masih menang. Tapi kalau ada rising star, orang akan melirik kepada rising star itu. Dan itu yang terjadi pada tahun 2004. Ada rising star yang namanya SBY. Sehingga akhirnya SBY menang. Nah, dia hard landing karena tingkat kepuasannya cuma sekitar 50% dan akhirnya kalah memang. Dalam Pilpres. Jadi tidak bisa melanjutkan masa jabatannya sebagai presiden untuk periode kedua. Itu saya sebut sebagai hard landing gitu ya. Karena kepuasan rendah, maju Pilpres kalah. Pak SBY itu juga sebetulnya kategorinya hard landing. Walaupun dia terpilih 2 kali, tetapi pada tahun 2014 ada krisis pada waktu itu. Di mana Partai Demokrat terjadi kasus-kasus korupsi yang besar. Dan bukti hard landingnya adalah Partai Demokrat kehilangan separuh dari suaranya, nyungsep dia. Tetapi Pak SBY relatif selamat karena itu sudah masa jabatan dia yang kedua. Kalau itu terjadi pada tahun 2009 misalnya, itu pasti Pak SBY akan kalah gitu. Dan saya ingat juga menjelang akhir masa jabatannya Pak SBY pada waktu itu, approval ratingnya cuma sekitar 30%, 35. 35, 37. Gitu ya. Nah, sebegitu turunnya ya? Begitu turunnya, begitu rendahnya. Nah, ini yang berbeda dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu setahun sebelum masa jabatannya berakhir, approval ratingnya 80%, bahkan 82, 83 gitu. Nah, yang kedua pada hari ini secara dukungan politik juga masih sangat-sangat mayoritas. Dari semua partai politik yang ada di parlemen pada hari ini ya, hasil 2019 ya, bukan bicara hasil 2024 karena belum dilantik kan. Dari 9 partai politik yang berada di luar praktis masih PKS saja. Tapi PKS pun juga langgamnya sudah langgam udah langgam pemerintah kan gitu kan. Gitu. Karena pandangannya sudah kepada pemerintahan berikutnya, presiden berikutnya yang merupakan kelanjutan dari Pak Jokowi, Pak Jokowi yaitu Pak Prabowo. Nah, bahkan PDI Perjuangan yang hubungannya pada hari ini panas ya, berkonflik dengan Pak Jokowi pun sampai hari ini kan masih mempertahankan menteri-menterinya. Lepas dari retorika, serangan-serangan politik yang datang dari PDI Perjuangan, tetapi kita lihat bahwa pada dasarnya ya, atau fundamen sikap dari PDI Perjuangan, itu tetap mempertahankan pemerintahan Pak Jokowi. Gitu. Dan itu saya kira bisa sangat dimengerti. 2014-2019 masih mereka mendukung Pak Jokowi, lalu kemudian sampai hari ini nggak pernah ada pernyataan resmi ya bahwa Pak Jokowi diberhentikan misalnya gitu ya, KTA-nya dirobek. Dari PDI Perjuangan juga ya gitu ya. Dan saya kira ya Bu Mega juga konstitusional bahwa ya tadi presiden itu sekarang fixed term. Dia 5 tahun masa jabatan ya, kecuali melanggar hal-hal yang diatur oleh konstitusi ya, dan kemudian diproses ya lewat proses yang panjang termasuk ke MK segala macam. Selama itu belum ada maka ya dia berakhir dengan jadwal yang sudah ditentukan gitu. Dan itu praktis ya tinggal 1 bulan lebih sedikit lah dari kita syuting pada hari ini. Nah, yang ketiga yang juga tidak kalah penting adalah bahwa presiden berikutnya itu adalah keberlanjutan dari Pak Jokowi. Ya, ini adalah duet. Ya, ini adalah istilahnya itu duit tunggal. Duit tunggal dalam konteks membawa Indonesia menjadi negara maju. Kan? Gitu. Cita-citanya sama, strateginya secara garis besar kurang lebih mirip. Gitu. Dan mereka sudah bersama-sama melalui proses-proses di 2024 ini. Gitu. Dan semua kekuatan partai politik hemat saya sekarang matanya kan kepada Pak Prabowo. Dan saya kira peristiwa atau panggung paling menggambarkan situasi dan kondisi pada hari ini adalah acara di Partai Gerindra itu yang bos kita ini hadir kan? Iya, bukti bahwa beliau ini bos kita adalah kita nggak hadir, dia hadir. Kursi paling depan. Kita bukan ya? Kursi paling depan, gitu. Jadi benar itu Bang. Bersama ketua-ketua partai yang lain itu. Iya Pak Jeffrey, gitu. Jadi pada acara itu Pak Ahmad Muzani ya sebagai sekjen misalnya mengatakan kami mendukung apa yang Bapak lakukan 10 tahun. Kami akan melanjutkan. Pak Prabowo ya ada banyak statement-statement yang indikasinya atau pesannya adalah bahwa ya kita bersama-sama dengan Pak Jokowi, kita akan melanjutkan Pak Jokowi. Kalimat-kalimatnya apa tentu lebih hafal beliau ya karena memang ada di situ ya. Jadi hadir betul, merasakan emosinya, pasti lebih merasuk ke dalam jiwa itu, lebih ingat itu kalimat-kalimatnya itu. Tapi poin saya adalah bahwa Pak Prabowo itu bersama Pak Jokowi dan semua
pimpinan partai politik kecuali PDI Perjuangan Ya. ya, ada di tempat itu. Jadi itu sebetulnya semacam rapat komando itu menurut saya. Partai politik ya yang lain ini saya akan melanjutkan Pak Jokowi, dan Anda kalau Pak Jokowi ini dicubit yang merasakan seluruh Gerindra, gerakan Dan Indonesia Pak Raya. Prabowo masih mengatakan gurunya adalah belajarnya Pak Jokowi, ya kan? Ya, banyak sekali kalimat, gestur, dan yang lainnya mengindikasikan bahwa Pak Prabowo itu akan menjaga Pak Jokowi sebaik-baiknya. Jadi semua elemen itu, ya mungkin ditambah lagi dengan situasi dan kondisi pada hari ini, secara pertumbuhan ekonomi kita 5%, ya kan, inflasi kalau nggak salah 2%, ya. Dulu waktu mulai menjadi presiden inflasi 8%. Rupiah kembali menguat sekarang. Rupiah kembali menguat, ya. Kemudian angka kemiskinan ekstrim itu turun ya dari berapa? 6% apa 8% menjadi 0, sekian persen. Jadi dengan capaian-capaian yang dibuat oleh Pak Jokowi, saya melihat bahwa ya per hari ini Pak Jokowi insya Allah akan smooth landing. Ya. Gitu. Setuju? Pak Ya, Jimmy? saya sedikit melengkapi aja apa yang disampaikan oleh Mr. Q. Mr. Q. Ya. Mungkin contoh yang crash landingnya hanya Bung Karno dan Pak Harto lah, crash landing. Ibu Megawati setuju itu. Gus Dur juga. Ya, Gus Dur juga Crash landing karena nggak selesai. Nggak selesai, dijatuhkan. Kemudian Ibu Megawati setuju itu hard landing. Saya rasa kalau Pak SBY nggak terlalu hard lah, karena hanya dia berhasil menyelesaikan 2 term, partainya aja yang jatuh separuh. Nah, jadi kalau kita lihat gambaran dari Mr. Q tadi, harusnya kita bisa melihat bahwa apa yang dikerjakan Pak Jokowi hari ini menuju soft landing, gitu. Jadi satu-satunya nih ya, pertama kali terjadi soft landing, dan ini pertama kali juga presiden yang berkuasa menyelesaikan 2 term dengan baik dan kemudian mampu menyiapkan penggantinya, penerusnya. Kalau kita belajar organisasi, orang yang sukses sebagai pimpinan organisasi itu bukan saja dia berhasil menjalankan amanat dia sebagai pimpinan organisasi itu, tetapi juga dia mampu menyiapkan penggantinya. Nah, Pak Jokowi kan berhasil menyiapkan penggantinya. Ada keberlanjutan antara diri dia dan diri Pak Prabowo. Gitu. Saya pikir ini untuk pertama kalinya ya? Untuk pertama kalinya, betul. gitu. Ya. Sebelumnya 2014-2019 itu patahan-patahan itu. Selalu patahan. Jadi kalau kita lihat ini kan artinya kita sebagai bangsa Indonesia diberikan kepemimpinan yang hebat dan luar biasa. Dan itu bukan hanya Pak Jokowi, Pak Prabowo juga adalah orang yang hebat dan luar biasa. Karena nggak mungkin dan nggak gampang dan nggak mungkin semua orang bisa. Orang yang dikalahkan 2 kali berturut-turut oleh dalam sebuah kontestasi, dalam sebuah rivalitas, kemudian bersedia menjadi pembantu. Artinya menjadi bagian dari kabinetnya Pak Jokowi, sebagai anak buahnya Pak Jokowi, dan dia bisa loyal sebagai menterinya Pak Jokowi, dan kemudian dia pun juga bisa mengatakan kepada Pak Jokowi dia akan maju kontestasi pemilu presiden kalau Pak Jokowi mendukung dia. Kalau Pak Jokowi tidak mendukung dia tidak akan bersedia untuk melanjutkan ikut kontestasi begitu. Jadi artinya apa? Jadi artinya kita tiba-tiba dihadapkan dengan kenyataan bahwa kita diberikan Tuhan nih 2 pemimpin dengan kaliber yang luar biasa sebenarnya. Dan kita dapat 2 pemimpin yang luar biasa ini di momen yang juga begitu penting. Momen yang dimana kita akan dapat blessing atau mendapatkan mendapatkan keberuntungan atas bonus demografi ya, gitu. Ini kan momennya hanya 1 momen ini aja. Nah, jadi kita punya 2 pemimpin besar yang kemudian saling mendukung dan sekarang akan dilanjutkan oleh yang kedua. Dan di saat ini ada momen penting yang namanya bonus demografi itu, di mana kalau kita gagal memanfaatkan bonus demografi ini, maka kita akan menjadi negara yang tidak akan pernah maju selamanya. Jadi artinya ini momen penting sekali buat bangsa ini ke depan.
Dan momen ini yang begitu penting ini, Tuhan juga kasih nih dua pemimpin yang luar biasa hebatnya untuk melanjutkan ini. Jadi kalau hari ini kita masih juga nggak mensyukuri nikmat yang Tuhan kasih kepada bangsa ini, ya sedih sekali kita. Inilah saatnya kita harus bersama-sama, bahu-membahu, seperti Pak Prabowo bilang lah, dia harus merangkul semua kekuatan untuk bersama-sama menghadapi bonus demografi ini, menghadapi tantangan Indonesia ke depan yang tentu sulit, tetapi ini adalah momen kita untuk mendapatkan kepastian sebagai negara maju itu. Gitu. Jadi kalau masih ada orang berpikir ingin Pak Prabowo dan Pak Jokowi dibenturkan, dibentrokkan, atau diisukan akan pisah jalan dan lain-lain, pasti orang-orang ini nggak pernah punya mimpi atau nggak pernah punya keinginan bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Kalau masih ada orang-orang yang sampai hari ini masih berpikir bahwa Pak Prabowo akan gagal sebagai pemimpin di Indonesia, akan gagal sebagai presiden Indonesia, dan nggak mencoba untuk percaya bahwa dia akan bawa negara ini menjadi negara maju, ini juga orang-orang yang nggak akan kita ragukan keinginannya untuk Indonesia menjadi negara maju begitu. Dan jadi, masih ada ya? Masih ada. Saya suara-suara di medsos ya, di beberapa talk show gitu ya, Pak Kodari gitu. Jadi orang menyorotin tuh, ada yang mencoba untuk jangan-jangan bagaimana keberlanjutan dari hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo gitu. Iya. Apakah akan tetap mesra atau di depan orang banyak berteori-teori tuh. Mungkin Mr. Q bisa komen. Pertama pasti dan kenapa ada begitu? Ya, sebagai kelanjutan dari argumentasi tadi ya, Pak Prabowo pun pasti sangat berkepentingan agar situasi dan kondisi menjelang pelantikannya tanggal 20 nanti kondusif. Kondusif ya. Jadi yang akan menjaga stabilitas ini bukan cuma Pak Jokowi tapi juga Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo punya perangkat itu karena beliau adalah ketua umum Partai Gerindra yang sangat besar. Yang sangat besar. Kemudian ya dia juga punya tokoh-tokoh politik yang juga luar biasa, Pak Dasko misalnya, kan, Pak Ahmad Muzani, orang-orang yang punya jaringan dan cara berpikir yang juga ke depan gitu, sehingga yang menjaga proses ini bukan cuma Pak Jokowi. Ini di sini orang sering salah. Pak Jokowi berusaha untuk menjaga situasi kondisi agar tetap kondusif. Tetapi dia adalah lemdak, dia udah mulai kehilangan kekuatannya, mulai kehilangan wewenangnya. Ini pulung sudah bergeser kepada Pak Prabowo. Ya betul memang kepada Pak Prabowo. Tetapi dia salah bahwa Pak Prabowo itu akan meninggalkan Pak Jokowi atau membiarkan situasi ini menjadi kacau. Nggak mungkin. Gitu. Jadi ini teman-teman karena beliau juga berkepentingan ya. Ini teman-teman yang terlalu terkonsentrasi kepada rasa tidak sukanya kepada Pak Jokowi. Sehingga bacaannya tidak lengkap. Ya, dia membaca peta dan kondisi di lapangan itu banyak missing point di situ. Dia blind spotnya terlalu gede gitu. Nah, kalau kita bicara Pak Prabowo sangat berkepentingan, pasti dong dia pengen dia jadi presiden, dia nanti jadi presiden, situasinya kondusif. Karena kalau situasi nggak kondusif, sulit juga dia. Kan PR besar buat dia. Dia punya banyak agenda-agenda besar yang harus dilaksanakan. Mulai dari makanan bergizi gratis lah. 3 juta rumah. 3 juta rumah. Pertumbuhan ekonomi. Ini nih yang paling penting. Pertumbuhan ekonomi 8%. 8% itu nggak main-main tuh. Pertumbuhan 8% itu pasti syarat utamanya adalah stabilitas politik. Karena kalau nggak ada stabilitas, orang nggak bisa kerja. Investor nggak berani masuk. Kemandirian energi. Iya, Anda boleh nggak suka sama Pak Jokowi. Anda boleh mendiskon Pak Jokowi habis-habisan. Tetapi please, Anda lihat Pak Prabowo. Cobalah melihat dari kacamata Pak Prabowo. Gitu. Nah, sekali lagi orang-orang yang mengkonstruksi bahwa Pak Jokowi atau Pak Prabowo ini akan berkelahi, akan berantem, itu dia nggak memahami politik pada tataran yang paling real gitu ya. Dugaan saya dia terlalu banyak baca buku filsafat. Kau nyindir kau nih. Enggak. Gini, filsafat itu memang ibunya ilmu pengetahuan, metode berpikir. Tetapi yang namanya filsafat itu diproduksi dengan cara apa? Armchair method. Metode kursi goyang. Apa itu kursi goyang? Dia berada dalam sebuah tempat, ya kan, tenang, aman, nyaman dalam rumah gitu. Sementara dia nggak tahu bagaimana proses-proses politik, pembuatan kebijakan publik dan dinamika kenegaraan itu terjadi di luar sana gitu. Jangan pernah Anda mendengarkan orang yang terlalu banyak baca buku filsafat.
Karena dia cuma asik dengan alam pikirannya sendiri gitu. Sementara dunia ini berada dalam dunia nyata. Ada kesenjangan yang luar biasa jauh antara apa yang dia baca dengan yang terjadi di lapangan. Makanya salah baca. Karena kita tahu makanya salah baca. Orang yang justru justru di sana seninya kan. Penonton ini pasti senang di situ. Kalau disebut namanya kan malah nggak asik lagi. Kayak ibarat film misteri kan gitu kan. Iya, kalau langsung dikasih tahu siapa pelakunya, film selesai kan gitu. Jadi coba lihatlah dari kacamata Pak Prabowo. Pak Prabowo itu nggak mungkin berkelahi dengan Pak Jokowi. Satu, dia tahu Pak Jokowi itu berperan dalam proses dia terpilih sebagai presiden. Yang kedua, alam pikiran mereka sama. Ketiga, dia tahu Pak Jokowi pendukungnya juga banyak. Gitu loh. Kalau dia kemudian berkelahi dengan Pak Jokowi, maka kemudian dia menciptakan instabilitas politik. Gitu loh. Nah, semua elemen itu membuat ruang-ruang atau teori-teori yang dibangun dikonstruksikan secara virtual dari kursi goyang. Ya, ini filsafat ini juga teman-teman filsafat ini yang dari kursi goyang ini ngomongnya lagi di ruang virtual lagi gitu loh. Hari ini Mas Ulil tuh menulis bagus sekali di Kompas. Ulil Absar Abdallah. Dia mengatakan begini, bahwa sekarang itu manusia ini, saya sebetulnya pemikiran saya udah lama ya. Saya kan punya teori bahwa manusia modern itu sekarang hidup dalam dua dunia. Dunia maya dengan dunia nyata. Ya. Nah, antara dunia maya dengan dunia nyata ini makin hari, makin kesini, itu kesenjangannya makin luar biasa. Gitu. Jadi ruang virtual, ruang maya yang disebut oleh Ulil sebagai simulacrum itu pada hari ini bisa sangat berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, ini berbeda dengan mungkin 30-40 tahun yang lalu. Apa yang kita baca di media misalnya, dengan apa yang terjadi di dunia nyata itu dekat. Memang media masa itu memberitakan peristiwa yang terjadi di lapangan. Tapi kalau media sosial, kejadiannya juga nggak ada, dia bisa muncul ceritanya itu. Dia bisa bangun itu, itulah yang namanya post-truth. Pasca kebenaran itu. Pasca kebenaran itu adalah kebenarannya nggak ada, tapi seolah-olah kebenaran. Tapi kalau diulang-ulang, diyakini sebagai kebenaran. Itulah dia. Dan yang lebih hebat lagi sebenarnya, Ulil juga mampu menerjemahkan dengan baik apa yang terjadi hari ini. Dia bilang ini sekarang ini di semua podcast itu ada semacam dua perbedaan, yang dua mazhab istilah dia. Satu namanya mazhab Mr. Q. Dan dia mengakui sekarang dia sudah berpindah menjadi pengikut dari mazhab Mr. Q. Wahai umatku. Jadi Ulil sudah jadi umatnya Mr. Q. Mazhab kedua adalah mazhab SM namanya. SM itu mungkin Saiful Mujani lah. Apa perbedaan dua mazhab ini? Mazhab yang pertama yang dibilang mazhab SM ini melihat demokrasi itu sebagai kemaslahatan utama dan kemaslahatan satu-satunya bagi bangsa ini. Jadi kalau demokrasi terganggu, maka ini akan mengganggu kemaslahatan. Kalau mazhab Mr. Q, demokrasi ini hanya satu bagian dari begitu banyaknya macam-macam kemaslahatan buat bangsa ini. Jadi jangan berhenti cuma memperjuangkan demokrasi, tapi ada perjuangan lain, perjuangan kesejahteraan rakyat, perjuangan negara besar, banyak perjuangan macam-macam kok. Dan di sisi yang lain lagi kalau kita lihat hari ini, itu kan praktis sebenarnya kalau kita kemarin nonton sepak bola ya, Indonesia sama Australia itu. Dulu kan kita anggap mimpi pergi ke Piala Dunia itu. Sekarang kan tiba-tiba kita merasa bahwa jangan-jangan kita akan sampai ke Piala Dunia nih. Dulu nggak pernah ada harapan itu. Gitu. Kalau dibilang ini cara instans pemerintahan Jokowi melalui Ketua Umum PSSI namanya Erick Thohir untuk bikin prestasi. Sebenarnya pola naturalisasi ini udah dikerjakan jauh kok sebelum pemerintahan Pak Jokowi. Tapi nggak berhasil gitu. Memangnya Perancis negara yang hebat sekali dalam sepak bola itu semuanya asli. Imigrannya banyak sekali. Iya, itu contoh. Jerman, imigran banyak sekali. Jerman belakangan ya. Dulu kan enggak. Belakangan ya. Belanda sama kayak Perancis. Nah, jadi kalau saya lihat seperti itu, seharusnya kita harus juga percaya bahwa Pak Jokowi memang luar biasa. Dia memikirkan semuanya, memikirkan sesuatu yang nggak pernah kita bayangkan seperti sepak bola misalnya. Bahwa sebenarnya kan pernah
hampir terjadi sebenarnya kejuaraan dunia walaupun kategori usia 20 tahun ya. 20. Usia 20 apa 23? 20. Usia 20 begitu. Walaupun digagalkan oleh Nggak usah disebut. oleh apa? Bawahannya ya. Nggak usah disebut. Maksud saya yang dibangun oleh Pak Jokowi dan diyakinkan kepada kita semua rakyat Indonesia hari ini adalah satu. Indonesia ini pasti mampu menjadi bangsa yang besar. Pasti mampu menjadi negara maju. Indonesia ini pun dalam sisi tersendiri misalnya mampu juga ikut Piala Dunia. Asal apa? Jangan ribut-ribut lagi lah. Jangan ribut-ribut lagi. Kita bersama. Contoh di sepak bola juga masih ada juga yang nyinyir soal sistem pola naturalisasi yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI hari ini. Padahal kalau kita lihat bagaimana rakyat menonton sepak bola malam itu, kita lihat stadion, isi stadion malam itu luar biasa sekali. Keyakinan kita bisa menuju Piala Dunia itu sekarang sama besarnya dengan keyakinan bahwa 2045 kita akan menuju Indonesia emas, kita akan menjadi negara maju gitu. Apalagi menurut saya Kodari ya dengan peristiwa kemarin di mana mahasiswa turun itu, rakyat itu punya wewenang juga ya untuk mengontrol untuk melakukan koreksi. Iya betul. Setuju kan? Ya, dan itu ternyata kemarin berhasil tuh. Jadi mungkin nyambung sedikit ya, mungkin terbatas tempatnya kalau mau eksplorasi lebih jauh, dan saya akan eksplorasi di kesempatan yang lain. Istilah multiple maslahat itu kan dari Mas Ulil ya. Kalau saya mungkin lebih sederhana lagi bahwa ya cita-cita kita itu apa sih? Kalau buat saya cita-cita kita itu adalah Indonesia menjadi negara maju. Itu satu. Sekarang tantangan kita apa? Tantangan kita bonus demografi. Yang kalau tidak kita kelola dengan benar, dia menjadi bencana demografi. Seperti negara-negara lain. Ini pedang bermata dua. Negara-negara lain udah aging semua. Opportunity itu hadir di depan mata kita pada hari ini. 10, 15, 20 tahun ini. Gitu. Kalau kita salah langkah, kita salah strategi, kita salah kepemimpinan, maka kita akan gagal untuk bisa menjadi negara maju itu. Gitu loh. Dan itu adalah taruhan yang paling besar kalau buat saya pribadi. Nah, saya melihat diri saya sebagai seorang patriot. Itu how I define myself ya. In terms of apa sih yang Anda bayangkan, Anda cita-citakan mengenai Indonesia negara maju. Tadi Pak Jokowi kan pidato di IKN ya. Dia pengarahan lah kepada TNI Polri dari seluruh Indonesia datang di IKN. Beliau mengatakan kita punya cita-cita Indonesia negara maju, pendapatan 23.000 US dollar tahun 2045. Berapa sih 23.000 US dollar itu kalau dikalikan 15.000 sekitar 345 350 juta per tahun. Dibagi 12 bulan berapa? 29 30 juta. Jadi Pak Jokowi itu mencita-citakan pendapatan rata-rata orang Indonesia tahun 2045 30 juta rupiah. Nah, itulah cita-cita yang apa? Kalau dikuantifikasi ini ya, supaya jadi jelas apa sih Indonesia Emas, apa Indonesia Maju itu, paling tidak dari salah satu indikatornya adalah pendapatan Indonesia. Dan memang kalau kita bicara pembangunan, indeks-indeks pembangunan, salah satu indikator negara maju itu kan dari pendapatan. Ya tentu ada indeks-indeks atau indikator-indikator lain seperti pendidikan, kesehatan, dan seterusnya begitu. Tetapi itu adalah cita-citanya Pak Jokowi dan pertaruhannya itu adalah pada hari ini. Nah, untuk menuju ke arah itu, hemat saya, instrumen kita itu ada dua, satu demokrasi, dua teknokrasi. Gitu. Ini saya mulai cicil nih ya, apa namanya gagasan mazhab Mr. Q ini ya, mazhab Q ini mazhab Q sudah mulai banyak umatnya. Hati-hati nanti jadi imam besar kita. Terus pakai sorban dong. Jadi kalau Mas Ulil itu mengatakan multiple maslahat. Saya dua aja deh. Maslahat kita itu pertama adalah demokrasi, yang kedua itu teknokrasi. Demokrasi itu nggak bisa untuk demokrasi. Tapi demokrasi itu adalah salah satu instrumen kita menuju Indonesia maju. Nah, instrumen yang lain adalah apa? Teknokrasi. Teknokrasi itu adalah pengetahuan, kompetensi, manajemen, kepemimpinan. Yang memerlukan kestabilan demokrasi dong. Inilah gini, demokrasi itu adalah cara kita mengelola power dan cara kita mengontrol power. Nah, di luar pengertian demokrasi yang yang katakanlah pakemnya ya, ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Kan ada juga kekuatan yang lain.
seperti media massa, kemudian civil society, gitu. Nah, proses yang terjadi kemarin itu menunjukkan bahwa kita ini sudah punya demokrasi, gitu. We have a living, working democracy, gitu. Ketika ada sesuatu yang dirasakan salah, ada reaksi dari media, ada reaksi dari civil society. Jadi ada kontrol di situ. Kan kalau bicara demokrasi, kalau dari yang saya belajar ya, kan ada macam-macam teori demokrasi. Buat saya demokrasi itu cirinya dua. Pertama itu ada kontrol, kedua itu ada pengakuan kepada hak-hak gitu. Hak-hak kita diakui, hak hidup, hak berkontestasi, hak berpendapat. Pokoknya hak asasi manusia lah tersedia di Indonesia ya. Dengan ada problem di sana sini ya, tapi secara garis besar itu tersedia. Kemudian ada kontrol. Nah, proses kontrol itu terjadi. Nah, di sisi yang lain kita juga memahami bahwa kita perlu kerjasama, kita perlu menata langkah, perlu kebersamaan, perlu dukungan politik. Untuk apa? Supaya proses-proses kebijakan publik ini berjalan. Nah, ilustrasi ya, bagaimana kemudian antara demokrasi dengan teknokrasi ini harus ada keseimbangan. Pandangan sebagian kalangan yang mengatakan bahwa kalau ada koalisi besar, ya, dan oposisinya kecil, maka itu backsliding atau penurunan demokrasi. Banyak orang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan begitu. Gitu. Om JG. Nah, mungkin saya tambah dikit ya. Saya tambah dikit. Sebelum kita kembali kepada bos. Ya, nanti kalau bos sudah ngomong kita nggak bisa ngomong lagi, ya kan gitu. Nah, agak sulit kita ke Singapura. Terus. Ini di teknokrasi. Sedang kita demokrasi, ini teknokrasi. Jadi yang namanya koalisi besar itu kalau pakai kacamata demokrasi kartelisasi. Kematian demokrasi. Oligarki. Oligarki gitu. Tetapi kan kita harus paham bahwa untuk mengambil keputusan, kebijakan pemerintahan butuh dukungan dari mayoritas kekuatan politik. Untuk membuat undang-undang. Perlu nggak mayoritas kekuatan politik? Perlu. Kalau nggak bisa diputuskan. Nggak keluar, nggak jalan undang-undang itu. Nggak bisa lewat. Tapi katanya udah terlalu banyak kok dari. Mestinya kan lebih 50% plus 1 aja udah bisa dong. Nah. Kalau ini semuanya bergabung? Iya. Jadi gini, pertama ya, kita mau bergerak cepat dan kita harus mengambil langkah-langkah besar. Kita harus tahu bahwa nature-nya masyarakat itu kontestasi. Kita bisa katakan begini, berapa sih partai politik yang ada di parlemen? 9, 8. Itu artinya ada 9 kepala dalam melihat satu persoalan. Nah, kalau dukungannya itu kemudian cuma tipis-tipis saja, 5 misalnya banding 4 gitu ya. Nah, ini kan jalannya agak berat ini, karena bebannya di belakang tuh besar. Tapi kalau misalnya 7-2 atau 8-1 misalnya, tentu akan bisa lari lebih kencang. Tapi yang penting adalah bahwa apakah kemudian kalau ini lebih dari 70% misalnya, maka kemudian itu menjadi jahat atau menjadi lebih buruk dibandingkan kalau 55%. Di situ kita juga bisa berdebat. Termasuk misalnya begini, soal undang-undang, soal pilkada misalnya. Undang-undang dasar kita itu cuma mengatakan bahwa kepala daerah itu dipilih secara demokratis. Boleh nggak dipilih secara langsung? Boleh. Boleh nggak dipilih secara tidak langsung? Boleh juga. Bahwasanya kemudian ada penilaian bahwa dipilih secara langsung itu lebih demokratis, itu adalah alam pikiran dari mereka-mereka yang membuat undang-undang. Gitu. Nah, makanya jangan sampai kemudian datang ada institusi yang lain, saya sudah nggak usah sebut nama institusinya ya, gitu ya. Tiba-tiba mengatakan, DPR, keputusan Anda itu kurang demokratis. Saya nggak usah cuma nama lembaga, inisial aja, MK. Inisial. Dia mengatakan, DPR, keputusannya kurang demokratis. Dia katakan itu bertentangan dengan konstitusi. Loh, konstitusinya sendiri cuma mengatakan kepala daerah dipilih secara demokratis. Nggak ada cerita dipilih langsung atau tidak dipilih secara langsung. Dan kemudian, ya, kalau misalnya DPR-nya menentukan angka-angka tertentu sebagai syarat dari proses demokrasi ini, sebagai operasionalisasi dari demokrasi ini, apa Anda punya wewenang untuk mengatakan bahwa itu tidak demokratis gitu? Ingat loh, judicial review itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Undang-undang terhadap undang-undang dasar. Lah, kalau undang-undangnya itu, kalau sejauh undang-undangnya itu tidak melanggar, tidak bertentangan dengan pasal di konstitusi, itu sudah demokratis. Jangan Anda katakan itu nggak demokratis, bos. Tapi kan keputusan MK itu kan final and binding, bos. Justru itu kan masalahnya. yang banyak disampaikan orang. Itulah masalahnya. Tidak boleh diralat. Itulah masalahnya. Ketika ada satu lembaga masuk menggunakan atau
menulis konkret aja deh, menulis pasal-pasal, menulis norma yang notabene merupakan haknya dari DPR. Konstitusi kita jelas-jelas mengatakan yang membuat undang-undang itu adalah DPR. Ketika ada lembaga lain tidak menyebut nama, inisial saja MK, menulis undang-undang, Muhammad Qodari itu kan tiba-tiba begini. Jadi begini dia, gitu loh. Nah, itu situasi yang sebetulnya adalah anarki, gitu loh. Karena itu menurut saya itu harus jadi kesadaran kita bersama ya, dan bagaimana harus dicari solusinya. Tapi balik lagi kepada topik di awal bahwa kalau buat saya cita-cita terbesar itu adalah Indonesia negara maju. Perangkatnya ada dua. Ada demokrasi, ada teknokrasi. Kalau ibarat pesawat, ini adalah dua sayap. Dua engine. Dua engine. Satu aja nggak bisa, harus ada dua-duanya. Tapi nggak bisa juga mengatakan, pokoknya demokrasi. Teknokrasi nggak perlu atau nggak penting. Nggak jalan pesawat ini. Dan nggak nyampe tujuan kepada Indonesia negara maju 2045. Oke, saya ke Om Jigi. Om, dulu kan kita pernah diskusi juga tentang Barisan Nasional ya. Apakah itu yang terjadi sekarang? Ya, sebenarnya namanya mungkin itu, tetapi prakteknya lah yang sudah terjadi sekarang. Sudah terjadi? Sudah terjadi sekarang. Jadi kalau tadi... Walaupun tidak disebut Barisan Nasional? Chief Haye bilang tadi, kenapa harus... namanya sekarang Kim. Kim Plus. Namanya Kim Plus. Kalau sekarang 85%, kenapa nggak 50/1 aja? Udah cukup. Ya. Sebenarnya begini, bayangkan kalau kita cuma 51% atau 55% ya. Itu yang repot apa? Bukan ngelawan yang 35 atau 45%. Yang repot adalah di 55%-nya ada yang ngancam-ngancam terus. Menjaganya. Supaya keluar kan. Satu. Kalau nggak begini saya keluar deh. Udah selesai Kan problem. Mau nggak mau Pak Prabowo. Istilahnya. Akan disandera. Akan tersandera. Tapi kalau istilah lagi top. Kalau 85% seperti hari ini, ya kalau ada 1-2 yang nakal kan masih majority, gitu. Nggak akan mempengaruhi atau nggak akan bisa memberikan ancaman atau pressure kepada presiden terpilih. Tercipta situasi disinsentif untuk membangkang dari koalisi. Ya. Karena kalau dia membangkang pun nggak ngaruh juga gitu loh. Akhirnya nggak jadi. Karena tantangan kita depan ini kan seperti kayak Mr. Q bilang tadi, kan besar sekali. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8% kalau stabilitas ekonominya, stabilitas politiknya nggak bagus, kalau kemudian peraturannya tumpang tindih nggak bisa diselesaikan dengan cepat, bagaimana mungkin mencapai target-target yang begitu berat? Bahkan tanpa ada target-target itu, Bang. Sebetulnya ya, situasi dunia sekarang ini udah nggak sama dengan 5-10 tahun yang lalu. Sekarang kita berhadapan dengan constant threat. Dari apa? Satu, pandemi. Nggak ada jaminan bahwa kita ini tidak akan menghadapi pandemi. Dulu-dulu itu, atau sejarah kita selama ini, yang namanya pandemi itu baru muncul 500 tahun sekali. 200 tahun sekali, 100 tahun sekali. Tapi per hari ini udah Bill Gates sendiri yang ngomong. Ini nih, Bill Gates ini baru yang namanya betul-betul filsuf tapi juga praktisi. Jadi setelah dia praktek sekian tahun, baru dia baca buku. Jangan baca buku nggak pernah praktek. Jadi Bill Gates itu praktisi sekian tahun, sekarang kerjanya baca buku. Gitu. Nah, dia mengatakan pandemi itu adalah constant threat pada hari ini. Bisa terjadi kapan saja karena perubahan lingkungan, karena perubahan ya lingkungan ya terutama ya, dan variabel-variabel yang lain. Yang kedua, perang. Ukraina, Gaza ya. Kita ini berhadapan dengan dinamika internasional yang sangat rawan, delicate ya, entah di Rusia, entah di Cina, ya kan, termasuk Taiwan, juga misalnya Cina Amerika. Jadi kita ini sebetulnya nggak ada cita-cita itu pun juga harus betul-betul hati-hati dan solid di dalam ini. Dan harus bersatu. Karena menghadapi dua tantangan itu, pandemi berikutnya itu, yang kita nggak tahu kapan dan kita harus siap-siap datang sewaktu-waktu. Kemudian juga berhadapan dengan resiko perang dunia ketiga, kita tuh harus sangat-sangat kuat dan sangat-sangat solid. Apalagi kita punya cita-cita yang juga sangat besar, yaitu menjadi negara Indonesia maju. Silakan Bos, lanjutkan. Kalau nggak kita bilang Bos, nanti kita nggak diajak lagi naik pesawat dia. Saya sering numpang. Jangan ngomong pesawat. Nggak, nggak, ini penting ini. Perlu dijelaskan. Justru karena sensitif perlu dijelaskan bahwa kalau kita punya teman banyak, teman baik, ya, teman kita punya pesawat, kita naik pesawat dia itu semudah angkat telepon aja. Atau ditelepon. Gitu. Iya kan? Saya mau ke sana, Bang.
ada jadwal nggak pulang ke ini? Lagi di mana? Di Jakarta ke dari. Kapan pulang ke Singapura? Oh, cocok bang, aku ikut bang. Ada kursi kosong apa? Sesederhana itu. Nggak numpang. Iya, numpang. Iya. Atau beliau yang, kok dari gua mau pulang tanggal sekian ke Singapura, lu ada agenda ke sana? Nggak ada sih bang, tapi kalau jalan sama abang boleh juga, gitu aja. Tapi itu kan sebelum besok dilantik di kabinet. Sebenarnya tangannya itu gimana? Tangannya itu gini. Gitu, nah. Bukan sini. Bukan sini. Itu. Saya biasa digosipin. Om JG ini kan kuatnya atau kecilnya oposisi kan membuat jadi kayak ada kesannya bagi-bagi kekuasaan nanti untuk menjaga supaya esensi demokrasi itu ya bagi-bagi kekuasaan. Esensinya iya. Saya sih sebenarnya setuju, asal kan Pak Jokowi kan gini Chief Haye, bangsa ini kita nih bangsa yang besar kan, tantangan kita besar. Nah kalau kita mau menyelesaikan target-target pembangunan, mau menyelesaikan tujuan kita bernegara dan lain-lain, kita kan harus dengan kekuatan bersama. Nah, kekuatan bersama itu ada pada siapa? Pada semua eksponen yang ada pada partai politik. Jadi kalau Pak Prabowo cuma membangun Indonesia dengan Gerindra saja, nggak akan cukup. Nggak akan cukup. Dan Pak Prabowo harus merangkul semua kekuatan yang ada. Saya, banyak teman-teman saya tidak alergi dengan orang politik, asal orang politiknya yang profesional kan. Betul. Dan Pak Prabowo sudah mengatakan zakon kabinet. Ya kan, ini indikasi bahwa yang ditaruh nanti adalah orang-orang profesional. Dan Pak Muzani itu dia mendefinisikan ulang istilah zakon kabinet. Dulu kabinet para ahli. Pengertian zakon kabinet yang lama itu adalah suatu kabinet yang latar belakangnya bukan orang-orang partai politik. Justru. Dan diperhadapkan dengan orang-orang partai politik. Nah, kita itu sudah terlalu lama dikonstruksi bahwa orang-orang partai politik itu nggak ahli. Padahal belum nggak zaken dia. Iya. Nah, itu yang coba didekonstruksi oleh Pak Muzani terutama ya. Ketika dia mengatakan bahwa ini zaken, bahwa di dalamnya ada orang berlatar belakang partai atau berlatar belakang tidak non-partai, tetapi kita pastikan ini adalah zaken. Nah, menurut saya... Zaken artinya ahli ya? Zaken itu kalau bahasa Belanda itu sebetulnya perkara. Ya artinya orang yang paham perkara, kira-kira kan begitu. Ahli lah ya. Ahli dia pada bidang itu. Nah ini sebetulnya pesan menurut saya yang sangat-sangat kuat harus didengarkan oleh orang-orang partai politik. Bahwa Pak Prabowo itu memberi ruang bagi partai politik untuk mengajukan kader, mengajukan calon. Tapi yang diperhatikan kompetensinya gitu. Betul. Nah ini kan sama bos kita nih, PSI ini kan nanti ada kader di dalam. Ya tolong kompetensinya itu harus kuat, harus pas. Mungkin dilihat dari latar belakang pendidikan, dilihat dari latar belakang pengalaman pekerjaan, prestasi dan seterusnya. Gitu. Jadi hemat saya Pak Prabowo itu sudah kirim pesan bahwa dari partai politik pun Anda nggak boleh asal tunjuk, cuman sekedar kedekatan, ya, cuman sekedar kawan, gitu kan. Itu kawan Anda, kalau Anda mau naik pesawat private jet silakan aja. Tapi kalau urusan kabinet, kalau dia nggak kompeten jangan diajak. Gitu kira-kira bahasanya. Gitu Bang. Mau nambahin Om JG? Ya, poinnya saya rasa itu dia. Jangan lagi kita sibuk hanya membicarakan soal demokrasi kita mati, demokrasi kita mengalami penurunan indeks, demokrasi kita. Kayaknya kita tuh semacam dihadapkan bahwa demokrasi saat ini tuh sedang mengancam keberlangsungan kita sebagai sebuah bangsa dan sebagai negara begitu. Itu kan menurut saya terlalu berlebihan lah gitu. Saya akhirnya lagi-lagi harus percaya, untung ada Mr. Q di Republik ini. Akibat ada Mr. Q, ada juga orang seperti Ulil Absar Abdallah yang bisa menerjemahkan bahwa jangan juga kita terjebak sama kenikmatan satu kemaslahatan aja, yaitu demokrasi. Demokrasi udah deliver kok di kita. Sudah dengan sendirinya menjadi bagian dari darah daging kita kok hari ini. Ada sesuatu penyimpangan, pasti ada perlawanan. Ada ketidakbenaran, ada koreksi. Sudah otomatis. Demokrasi itu jadi bagian dari lifestyle kita, jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Nah justru ini sudah kita dapati. Sekarang kita menuju yang lebih esensial, yang lebih factual, yang lebih terasa buat rakyat kita. Kita jangan terfiksasi pada soal-soal demokrasi itu, gitu. Apalagi kemudian terdelusi oleh orang-orang yang memang punya teorinya sendiri yang berbeda dengan situasi dan kondisi kita itu. Itu yang kata
Pak Prabowo itu. Jangan kita terlena apa dengan istilah demokrasi barat itu. Kita punya demokrasi kita sendiri. Iya. Itu saya kira disadari betul oleh Pak Prabowo. Makanya sampai keluar kalimat seperti itu. Om JG melihat sekarang fenomena di Indonesia bahwa Pak Jokowi dan keluarga itu menjadi pusat perhatian ya. Gini, justru keluarga ini menurut saya, Pak Jokowi dan keluarga adalah keluarga yang sangat demokratis. Saya bisa beri informasi yang valid. Kemarin saya nonton acara Mr. Q di ILC. Di situ Bang Karni Ilyas mengatakan bahwa lihatlah sekarang serangan kepada keluarga Pak Jokowi itu di media sosial dan di semua tempat tidak ada lagi perlawanan. Ini menunjukkan bahwa mereka sudah ditinggalkan. Kira-kira kayak gitulah. Saya nggak bisa kutip kalimatnya lengkap. Tapi kira-kira kesimpulannya bahwa Pak Jokowi sudah ditinggalkan, keluarganya sudah ditinggalkan, sudah tidak ada lagi membela. Kira-kira kayak begitulah. Sebenarnya kalau mau jujur nih, kebetulan kan saya ketua Dewan Pembina PSI. Justru ini permintaan keluarga. Kami nggak perlu dibela. Kami nggak usah dibiarkan aja orang mengatakan apapun. Justru itu permintaan keluarga kok. Gitu. Jadi mereka nggak mau kita membela anak-anak PSI, jubir-jubirnya membela. Justru diminta untuk tidak melakukan itu. Artinya apa? Artinya mereka mau melihat dan membiarkan ini terjadi dan terbuka. Bahwa memang di Indonesia ada demokrasi. Orang bisa bicara apa saja, orang bisa menilai apa saja, dan seorang pemimpin kupingnya nggak boleh tipis juga. Kupingnya tidak boleh tipis? Ya nggak boleh tipis juga. Buktinya mereka bisa. Untuk tidak punya rasa ingin membalas atau ingin menyakiti lagi, kan nggak ada. Bahkan teman-teman PSI itu sampai frustasi. Kok kita diam ya? Kok kita harus nggak ngomong ya? Oh itu instruksi Mas Kaisang. Ketua Umum Partai menginstruksikan seperti itu, saya bilang. Loh, kalau orang yang dianiaya aja yang melarang kalian untuk membalas, kenapa kalian harus harus melawan itu? Saya bilang. Itu betul-betul permintaan. Dia tidak mau penganiayaan tanda kutip di media sosial yang dialami dia dan keluarga itu kemudian harus dibela. Gitu. Ya, itu kan menunjukkan walaupun tetap muncul juga pembelaan-pembelaan yang sporadis lah ya. Yang memang datang dari suatu keperluan untuk menjelaskan situasi dan kondisi yang sebelumnya. Misalnya kan saya akhirnya karena ditanya kan saya harus ngomong. Pertama ya, yang punya pesawat itu adalah pribadi bukan perusahaan. Jadi kalau ada teori bahwa ini ada konflik kepentingan perusahaan dengan Kaisang itu pasti salah. Karena ini pribadi. Yang kedua, yang punya pesawat itu adalah teman main, teman hobinya sama, sepak bola, teman main game. Ya mungkin barangkali kayak saya dengan Bang JG lah, hobi apa Bang, kita hobi ngobrolin politik, ya kan? Kita sering ngobrol sama-sama, komunitas kita sama, gitu. Teman saya, temannya beliau juga, gitu. Nah, hubungan pertemanan itu sudah lebih daripada cukup untuk membuat saya menawarkan Anda untuk naik pesawat, gitu. Ilustrasi saya sama aja dengan saya misalnya, atau kebanyakan masyarakat mau pulang dari kantor ke satu tujuan, misalnya dari Jakarta ke Bekasi, kebetulan temannya juga pulangnya sama, mobilnya kosong, ya udah ikut aja, gitu. Yang ketiga, yang punya pesawat itu betul-betul ikut sampai ke sana. Memang ke sana dia. Karena tujuan dia ke sana gitu. Lain dengan yang bilang ini saya diajak teman, tapi temannya nggak pergi. Itu kan beda kan? Itu beda. Beda itu. Nah, ini semua sebetulnya kalau dijelaskan akan membuat gambaran yang perspektif yang berbeda kepada masyarakat gitu. Oh, bahwa ini sebetulnya urusan sederhana aja dengan nebeng. Nah, belakangan muncul juga tuh. Akhirnya muncul berita-berita, video-video bahwa tokoh-tokoh publik ini juga banyak pakai private jet gitu. Ibu Mega beberapa kali, kemudian Mbak Puan beberapa kali, Mas Anies, Pak Mahfud. Nah, Pak Mahfud kemudian memberikan penjelasan yang bagus. Saya memang ke Makassar, naik pesawatnya Pak Yusuf Kalla dan berkali-kali. Ngapain ke Makassar? Acara kami. Nah, Pak JK kami, Pak Mahfud kami. Pak Mahfud diajak oleh Pak JK. Nebeng bukan namanya, nebeng. Apakah itu gratifikasi? Ya, karena pada waktu itu Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam. Itu kan gambarnya kan bulan November 2023. Enggak. Nah, Pak Mahfud aja yang jelas-jelas Menko Polhukam, pejabat negara, enggak gratifikasi, apalagi Mas Kaisang, bukan
Pejabat negara, ada jabatan kenegaraan dia? Bukan pejabat negara. Nggak ada, gitu. Jadi menurut saya akhirnya penjelasan itu lahir dan muncul sendiri, gitu. Ketika orang kemudian ngubek-ngubek atau apa istilahnya? Kalau di internet itu di medsos apa istilahnya? Ngulik-ngulik gitu ya. Ngulik apa Mbak Erina gitu. Oh, fotonya di Gulfstream. Akhirnya orang ngulik juga. Oh, ternyata Bu Mega pernah naik juga beberapa kali. Mbak Puan naik juga beberapa kali. Ustadz Abdul Somad juga naik juga gitu. Terus saya nonton videonya itu. Pas mau naik pesawat pakai takbir. Allahu Akbar gitu. Jadi maksud saya, kenapa ya pakai Allahu Akbar ya naik pesawat ya? Mensyukuri atau apa itu ya kira-kira? Nggak tahu lah. Nggak tahu. Sensitif itu. Jadi ini sebetulnya terjadi dalam banyak peristiwa. Akhirnya jawaban itu sebetulnya muncul dengan sendirinya. Iya. Dan itu diberikan ruangnya oleh ruang demokrasi dan ruang media sosial. Mungkin itu barangkali. Dan yang jelas dengan peristiwa hari ini, itu kemudian membuka, mungkin dengan tidak adanya perlawanan yang dimaksudkan yang saya cerita tadi, bahwa Mas Kaisangnya justru nggak mau dibela gitu. Justru mungkin dia ingin membiarkan bahwa masyarakat harus belajar juga. Melihat kenyataan bahwa ini terjadi di semua pihak, terjadi di banyak orang, bahkan di pejabat negara, gitu. Terjadi. Ini realita yang ada di Indonesia hari ini. Begitu. Soal roti, yang 400.000, pertama komentar saya karena saya pernah sekolah di luar kan. Ya memang harga di luar negeri itu di Eropa, di Amerika itu beda dengan harga di Indonesia. Dan itu kan di hotel pula lagi kan. Ya, sama dengan pendapatan kita, ya, pekerjaannya sama di Indonesia dengan di Eropa, di Amerika kan beda gitu. Nah, kemudian begini, sebetulnya kalau saya baca kalimatnya, itu Mbak Erina itu kan marah dalam tanda kutip ya kepada Mas Kaisang. Kok mahal amat sih roti ini? Kira-kira begitu. Justru dia protes, bukan dia mau menunjukkan kemewahan. Justru dia protes karena buat dia ini roti mahal. Ngapain lu beli roti itu mahal-mahal? Tapi kan mungkin situasinya waktu itu nggak banyak pilihan. Kan kita nggak tahu ini ya. Yang kedua dia ngelihat istrinya hamil, lapar. Masa didiamin aja? Cobalah Anda kalau jadi seorang suami, istri Anda hamil tua, gitu. Terus dia lapar. Apa Anda nggak terbirit-birit? Harga lebih pun Anda akan beli, kan begitu kan? Nah, maksud saya konteks dan perspektif itu adalah bagian dari perjalanan dan bagian dari pengalaman juga buat kita. Bahwa kita itu harus hati-hati membaca sesuatu. Kita lihat dulu konteksnya, kita letakkan dulu perspektifnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan sesuatu yang lebih substansial. Dan baca juga narasinya, itu kan bukan narasi sedang memamerkan kemewahan sebenarnya. Iya, malah marah itu. Iya, itu justru. Kok mahal amat sih? Gitu. Mungkin waktu itu timingnya tidak pas saja ya kali ya. Ya, memang waktu itu ada timing di mana ada pro kontra revisi undang-undang pilkada. Kalau nggak ada, mungkin dia berlalu seperti dengan posting-posting yang tokoh yang lain gitu. Ya itu jadi pelajaran lah buat kita bersama ya. Tapi maksud saya begini, ini kesempatan juga untuk memberikan penjelasan ya. Saya karena bukan PSI jadi terbebaskan dari instruksi itu. Saya tahu situasinya, saya tahu kondisinya, saya bercerita. Pak Jokowi kemarin sebelum ini berapa minggu lalu kan menyampaikan permintaan maaf. Ya kan, bahwa menunjukkan kalau beliau itu ya manusia juga gitu ya. Oke, orang sambil menerjemahkan kalau minta maaf, oh artinya titik-titik dong atau apa. Barangkali Pak Mr. Q lah bisa memberikan penjelasan di balik minta maafnya seorang presiden. Jarang loh. Kayaknya itu bukan bicara analisa teknikal, itu bicara analisa kebijakan. Kita berikan kepada Bang Jeffrey. baru pertama kali dia nggak mau jawab. Silakan Bang. Kalau menurut saya justru kita ini bangsa yang nggak gentleman lah. Justru kalau menurut saya Pak Jokowi itu sangat gentleman. Gentleman tuh begini. Dia sebagai seorang presiden, dia pasti merasa bahwa semua kebijakannya belum tentu 100% benar. Bahwa ada yang tidak benar itu ya dia harus katakan bahwa saya minta maaf, mungkin selama saya memimpin ada kesalahan atau ada hal-hal yang tidak menyenangkan pihak lain, dan wajar sekali orang di saat mengakhiri sebuah mandat, sebuah tugas itu kemudian mengatakan demikian. Yang nggak waras itu justru adalah ketika orang mengakhiri jabatannya kemudian mengatakan, saudara-saudara sekalian,
saya tepat akan mengakhiri jabatan, dan seperti saudara-saudara kalian tahu dan saya tahu juga, saya ini sempurna sekali. Itu nggak waras. Kalau orang itu nggak waras justru. Pak Jokowi itu waras sekali justru. Bahasa Palembang itu, wong gilo. Anak gilo. Ya coba kita bayangkan ya, Pak Jokowi pidatonya begitu. Terima kasih saudara-saudara, saya mengakhiri masa jabatan dan betapa sempurna pekerjaan saya. Jadi ketika ada orang kemudian menganggap Pak Jokowi salah, wah Pak Jokowi banyak kesalahan segala macam. Itu dia nggak waras, dia mengaku salah. Itu sudah benar dan normal itu Pak Jokowinya. Ya manusia biasa juga lah. Ya harus begitu, itu yang normal justru. Gitu. Oke, jadi Om JG kita optimis ke depan ya dengan peralihan ini akan membawa Indonesia lebih baik. Saya optimis sekali karena gini. Pak Jokowi itu ya, di periode pertama, itu sebenarnya kekuatannya itu cuma satu engine itu. Kenapa? Karena Pak Prabowo posisi dia. Di 2014 ke 2019. Itu saja dia mampu melakukan terobosan-terobosan. Banyak hal dalam 5 tahun pertamanya itu. Di periode kedua ketika dia kalahkan kembali Pak Prabowo, tapi kemudian Pak Prabowo berhasil dirangkul dan Pak Prabowo berbesar hati untuk ikut di kabinetnya Pak Jokowi, itu dia double engine. Dia udah dengan 2 kekuatan bersama itu. Jadi di 5 tahun kedua dia itu, mengapa kita bisa melewati wabah COVID dengan baik? Mengapa kita melewati semua cobaan-cobaan nih sebagai sebuah bangsa, semuanya dengan baik? Itu karena double engine. Karena 2 kekuatan utama di Indonesia ini, yaitu Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ini menyatu di periode kedua itu. Nah bayangkan 2024 ini ke 2029 nanti, penyautan itu kan masih terjadi. Dalam bentuk apa? Prabowo dengan Mas Gibran. Kan Mas Gibran juga bisa dibilang bagian dari representasi Pak Jokowi juga. Jadi ini double engine lagi nih kita menuju 2029. Artinya apa? Bukankah ini rahmat dan kemaslahatan yang luar biasa yang dikasih Tuhan kepada bangsa Indonesia? Untuk apa? Untuk menghadapi tantangan besar di situasi global yang begitu berat saat ini. Ada perang dan lain-lain, ada persoalan lingkungan dan lain-lain. Sementara kita harus mencapai tujuan yang luar biasa, yaitu menjadi negara maju. Menuju Indonesia Emas 2045, memanfaatkan bonus demografi yang ada. Nah ini kan mau nggak mau, kan harus memang kerja keras dengan orang yang benar-benar bagus, orang yang betul-betul hebat, gitu. Dan kita punya sekarang Pak Prabowo ini, gitu. Jadi kalau saya sih optimis sekali. Inilah waktunya kita menuju Indonesia Emas itu. Inilah waktunya kita menuju Indonesia Maju itu. Kalau kita gagal di sini, kita akan gagal selamanya. Jadi tidak ada pilihan bagi bangsa Indonesia hari ini. Kita harus sama-sama menjadi bagian dari perjuangan ini bersama Pak Prabowo. Kita harus percaya kepada Pak Prabowo karena toh dia hari ini sebentar lagi dia akan dilantik jadi presiden kita dan kita harus mendukung dia karena dia adalah leader kita, dia adalah pemimpin kita, primus inter pares kita, orang terdepan kita yang akan membawa kita bersama-sama menuju Indonesia Emas ini gitu. Jadi kita nggak boleh lagi sekarang meragukan dia karena nggak ada pilihan kok. Kalau kita gagal ini ya kita gagal selamanya gitu. Mr. Q? Saya kira ke depan kita harus sangat kuat pada aspek membangun kemandirian pangan, kemandirian kesehatan, kemudian juga kita harus membangun SDM kita supaya makin berkualitas. Sehingga korupsi. Saya nitip. Ya, bonus demografi ya. Itu bonus demografi itu adalah situasi di mana orang-orang yang punya penghasilan jumlahnya lebih besar daripada yang punya ketergantungan. Dan kita berharap bahwa kualitasnya itu kualitas papan atas lah. Dan itu syaratnya adalah pendidikan. Nah yang ketiga, kita harus memastikan bahwa lapangan kerja ini tersedia cukup bagi bonus demografi ini. Karena kalau mereka tidak punya pekerjaan, mereka akan frustrasi, menjadi masalah sosial dan masalah kriminal gitu. Sebegitu besar sebetulnya tantangan kita sebagai bangsa. Nah, sebetulnya ketika kita memenuhi aspek-aspek ini bukan cuma sekedar kita menjawab tantangan pandemi, tantangan perang dunia ketiga, tetapi juga kita membuka jalan keberhasilan yang lebih besar menuju Indonesia negara maju, termasuk juga soal korupsi tadi. Itu harus betul-betul menjadi PR bagi Pak Prabowo ke depan,
Dan kita nggak punya pilihan bahwa kita harus optimis dan kita harus menata langkah kita. Menurut saya ya, pandemi itu kemarin di satu sisi adalah suatu masalah, tapi sebetulnya dia menciptakan ruang kesempatan bagi Indonesia. Ketika negara lain salah strategi, ekonomi mereka mengalami kemunduran, bahkan minus gitu ya. Terlalu dalam, terlalu lama. Kita masih bisa survive. Kita cuma setahun defisit, habis itu kita recover, dan sekarang kita angkanya 5%. Salah satu yang tertinggi di dunia. Jadi ketika orang tuh mundur terlalu jauh, walaupun kita ketinggalan, ketika larinya cepat, kita ini sudah mendekat gitu. Ya kira-kira mirip kayak klub timnas kita lah. Ada orang mundur, kita maju gitu. Sehingga walaupun kita masih ketinggalan, tapi peluang kita untuk melewati mereka itu sangat-sangat besar. Dan sangat bersyukur bahwa kita punya kepemimpinan yang merupakan keberlanjutan dari Pak Jokowi. Gitu. Ya. Kalau dilengkapi ya, ini juga kaitan dengan timnas kita juga, dengan sepak bola kita. Sebenarnya saya juga mengutip juga apa yang disampaikan oleh Bro Fahri Hamzah ya, bahwa kita itu juga punya kekuatan yang luar biasa namanya diaspora. Kan kalau kita lihat PSSI kita hari ini, tim sepak bola kita hari ini adalah diaspora kita di luar Indonesia. Nah kalau saja kita punya kemampuan seperti kalau saja berbagai bidang di kehidupan kita hari ini punya kemampuan seperti Pak Erick Thohir misalnya, yang kemudian bisa memanfaatkan diaspora itu dengan membentuk tim sepak bola yang kuat seperti hari ini, itu kan bukan hanya terjadi di sepak bola, bisa di basket, bisa di atletik, bisa di ekonomi juga. Banyak talent-talent terbaik di sektor keuangan, di sektor industri, di sektor segala macam. Teknologi. Kalau itu ada kementerian khusus ya, yang menangani diaspora ini, karena diaspora kita katanya besar sekali di luar Indonesia, lebih dari 3 juta orang, dan kalau 3 juta orang itu berada di negara-negara maju dengan pendidikan dari awal mereka baik, dengan lingkungan yang baik itu, dengan skill yang bagus sekali, dengan skill yang bagus sekali. Kalau kita bisa minta mereka pulang ya, untuk kemudian membantu Indonesia. Makanya harus ada kementerian. Dan saya bersyukur bahwa salah satu diaspora itu udah pulang, namanya Jeffrey Giovanni. Beliau lupa menyebut dirinya sendiri. Bahwa sekian tahun selama ini beliau selalu ada di luar. Dan belakangan ini pulang. Kodari, saya sekarang 2 minggu di Jakarta, 2 minggu di Singapura. Kita bersyukur bahwa salah satu entrepreneur yang terpenting itu. Jadi dia ngomongin dirinya sendiri sebenarnya. Sebenarnya gitu, lupa gitu. Memang harus kita yang ngomong. Tapi saya setuju ya. Dan itu saya concern banget bidang ini tuh. Jadi kalau ada kementerian itu Pak Prabowo bikin nomenklaturnya nanti, saya setuju Chief Haye yang jadi menterinya, Menteri Urusan Diaspora. Karena itu kekuatan luar biasa kok sebenarnya. Jadi sebenarnya talent pool juga itu sebenarnya ya, yang sadarin ya. Kemarin handicapnya di visa. Saya dapat laporan waktu saya kunjungan ke Kanada ya. Kemudian saya ngomong dengan Pak Dirjen, sekarang udah ada loh namanya Golden Visa. Nah, Kementerian Diaspora itu seharusnya nanti ditunjang lagi oleh policy yang menguntungkan, yaitu double citizenship. Double citizenship, ya itu kalau itu kan undang-undang dasar ya. Jadi artinya kalau bisa itu juga dilonggarkan aja, Golden Visa aja. Jadi nggak harus, kalau dia kan diaspora tuh rata-rata kan udah menjadi warga negara lain. Begitu pulang di treatment sama dengan warga negara asing. Harus nyetor sekian, itu. India dibebaskan. India dibebaskan. Wah, kita belajar best practice negara lain lah ya. Oh iya. Jadi tidak harus warga negara ini, tetap dia warga negara asing, tapi kalau dia berkarya, investasi, pulang ke Indonesia, ya asal dia darah Indonesia, dia diperlakukan sama seperti warga negara Indonesia. Minimum kayak begitulah, kalaupun tidak double citizenship. Ya. Jadi saya ini lagi banyak keluar negeri ketemu mereka. Paling cocok ini jadi kalau ketemu sama Pak Prabowo ya. Cocok. Usulkan Kementerian Diaspora, Urusan Diaspora. Oh ya, diaspora itu penting itu. That's our asset. Betul. Ya, kita. Contohnya sepak bola lah. Talent pool yang terlupakan. Dan sepak bola membuka wawasan itu ya. Baru pulang dari Cina itu yang saya pelajari. Kenapa Cina maju? Satu, mereka anti korupsi itu, Zurongji yang bikin 100 peti mati itu, 99 untuk koruptor, 1 untuk diri sendiri kalau dia korup, nomor 2 dia kirim pemuda-pemuda terbaik untuk sekolah di seluruh dunia, habis itu waktu pulang ditampung, kau punya ide apa, kau punya ide apa, saya pikir itu yang harus dilakukan oleh pemerintah, pemerintah harus hadir. Wah, lengkap banget ini. Wih, 1 jam lebih. Baik, akan ada episode kedua ini. Terima kasih untuk diaspora yang udah mulai pulang.
Chief Jeffrey Giovanni, dan terima kasih Mr. Ki. Ini untuk ke-10 kalinya dia tampil di sini. Oh, 10 kali ya? Oh iya kali. Jangan-jangan 11, nggak tahu lagi pokoknya. Ini Palembang Connection. Palembang Connection ya. Agak-agak gitulah, ya kan. Dia bilang, Kak, sebentar, beliau bilang Palembang Connection. Beliau juga lupa, separuhnya Palembang juga dia. Saya separuh Padang. Sama kalau gitu, persis. Iyalah, tukeran lah. Persis. Oke, kita jumpa lagi dengan tamu-tamu hebat yang lainnya. Kita doakan Indonesia makin maju, dan bagaimanapun kita terus punya hope. Jangan pernah kehilangan harapan. Insya Allah kita akan bisa mencapai tujuan mulia kita. Bye-bye. Terima kasih. 1 jam lebih lah. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.